Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat hari ini. Dan salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat kepo sekalian, mudah-mudahan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari musibah corona, ya, masih bisa beraktivitas seperti sebagaimana biasanya. Sahabat kepo, hari ini saya tidak akan membahas tentang validasi. Kalau dilihat backgroundnya, ya, ini adalah dapur si Umi, ya, yang hari ini saya take over, ya. Kali ini saya akan coba bikin mie, ya, bikin mie. Siapa yang nggak suka mie? Semua orang pasti suka mie, ya, termasuk saya. Cuma saya nggak boleh makan mie lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Ya, kadang-kadang sih 2 kali, ya, kalau nggak ketahuan gitu, ya, di rumah bilang 1 kali, ya. Anak ini, ya, terutama nih anak perempuan rewel sekali kalau saya melihat saya dalam 1 minggu itu makan mie 2 kali, ya. Oleh karena itu mie instan, ya, mie yang beli di warung. Nah, untuk mensiasatinya, ya, karena saya suka mie, saya doyan mie, maka saya coba buat sendiri. Kalau buat sendiri nggak ada alasan mereka untuk melarang saya untuk makan mie, ya. Nah, kali ini saya akan coba tunjukkan resep yang pernah saya buat, ya, buat mie ala wakepok gitu, ya, ala wakepok. Bahan-bahan yang sini sudah saya siapkan. Ini yang pertama, ada garam, ada merica bubuk, ya, ada merica bubuk. Terus ada kaldu. Nah, ini kaldunya memang agak kasar nih, ya. Ini kaldu ayam yang konsentratnya lebih tinggi, katanya itu begitu, ya. Nah, tapi terserah lah. Yang penting kaldu ayam, terserah. Mereknya apa terserah, ya. Nah, yang pasti saya butuh garam, terus lada bubuk, dan kaldu ayam, ya. Atau saya sebenarnya lebih suka kaldu sapi. Cuma kebetulan di dapur Sumi nggak ada hari ini, kaldu sapinya habis gitu, ya. Nah, terus pas beli tadi ada belinya merek yang menurut saya tidak sesuai dengan selera saya, ya, jadi nggak dipakai. Saya juga butuh sebutir telur, ya, telur ayam. Ayam terserah lah, ya, mau ayam negeri, ayam kampung terserah. Nah, sebenarnya telur ini, ya, fungsinya cuma untuk melembutkan agar mie-nya lebih lembut dibandingkan tanpa telur, ya. Sebenarnya tanpa telur pun sudah nikmat gitu, sudah enak, ya. Sebenarnya tanpa telur pun sudah enak gitu, ya. Jadi tidak usah khawatir. Ya, kalau nggak ada telur, tanpa telur pun jadi. Nah, tapi kali ini kita coba pakai telur, ya. Jadi ada telur ayam, ya, 1 butir, ya. Terus tentu saja terigu. Nah, ini bahan pokoknya. Jadi harus ada terigu. Nah, saya tidak pakai timbangan, ya. Jadi reka-reka saja, ya, berapa beratnya, berapa ininya, ya. Saya pakai piling aja, ya. Pakai piling aja. Ini sok udah profesional lah, ya. Terigu apa saja lah. Semakin bagus, ya, terigunya akan semakin enak rasanya. Kalau terigunya asal, ya, tentunya rasanya juga, ya, asal gitu, ya, nggak ini, ya. Oke, ini terigu, ya, mungkin segini cukup lah, ya. Merek terigu terserah, terigu apa saja, yang penting yang ada di rumah, jangan terigu tetangga, ya, karena kalau terigu tetangga tentunya akan jadi masalah pada saat kita buat. Oke, campurkan saja sedikit garam, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadi asin, dan nanti akan disangka pengen kawin lagi, jadi ribut lagi nanti sama istri. Oke, bubuk apa kaldunya, ya. Semuanya sajalah, ya. Terus bubuk ladanya, oke, bubuk merica, oke. Kita aduk-aduk dulu, ya. Karena ini buat konsumsi sendiri, ya, ala kita saja. Aduk-aduk pakai tangan, 2 tangan, 1 tangan. Asal jangan 3 tangan, repot minjem tangan tetangga nanti, ya. Oke, terus telurnya kita pecahkan, ya. Untuk sementara jangan pakai air dulu, karena kalau nanti terlalu banyak air, mie-nya jadi lembek.
ya, adonannya jadi lembek. Ini karena sudah pakai telur aja, ini sudah cukup basah itu ya. Telur aja sudah cukup basah. Yuk kita aduk ya, kita ulenin ya. Kita bahasa ininya apa ya, ulenin ya. Aduk-aduk ya sampai kalis ya, sampai kalis ya. Jadi ini bisa kita kita campur dengan ayam ya, semur ayam ya, nanti biar atau kalau memang ayamnya nggak ada, semur ayamnya nggak ada kan repot tuh ya, kalau memang khusus untuk bikin harus bikin jadi agak repot gitu ya. Dan kebetulan hari ini juga memang tidak ada ayamnya gitu ya, jadi saya nggak pakai ayam, tapi nanti mudah-mudahan si Umi mau ngasih tahu bagaimana cara bikin ayamnya ya nanti. Nah ini bisa juga kita pakai untuk mie rebus ya, bahan-bahannya seperti wortel, sayur-sayuran lah ya, wortel, kol gitu ya, buncis, jagung, kacang polong gitu ya, apa aja lah ya, yang penting jangan kacang hijau. Kalau kacang hijau agak sedikit aneh rasanya ya. Oke, ya. Nah, jadi bisa nih, atau bisa juga kita kan kalau kita belanja di supermarket gitu ya, itu suka ada tuh sayuran-sayuran yang sudah siap saji, bukan sayuran kaleng ya, karena ada yang di plastik gitu ya. Sayuran-sayuran siap saji lah ya, yang bisa kita ini kan, itu udah campuran katanya itu ya. Itu biasanya udah ada wortel potongnya, sudah ada buncis yang dipotong-potongnya, sudah ada jagungnya yang sudah dipretelin gitu ya, terus juga ada kacang polongnya gitu ya. Nah itu sudah bisa kita tinggal gunakan, jadi nggak repot gitu ya, jadi tinggal pakai. Oke, kita kembali ke sini ya, ini kita kelihatannya sudah bisa kita giling ini ya. Nah ini kalau kita giling manual seperti ini. Nah kalau seandainya kita ada mesin mesin untuk menggiling mie ya, nah itu lebih praktis lagi ya. Nah kalau tidak ada, ini cukup nanti seperti ini, kita giling saja ya, kita giling ya, dipakai botol lah ya, pakai botol atau apa gitu ya, yang pasti agar pipih, lalu kemudian dipotong-potong. Nah kebetulan saya karena si Umi tukang masak, jadi suka dengan barang-barang untuk alat-alat masak ya, kebetulan di rumah ada alat untuk bikin mie ya. Nah ini kita pakai alatnya saja ya, jadi kalau udah ada alatnya mau bajir kalau nggak dipakai. Oke, ini kurang lebih alatnya. Jadi ini kita giling sampai dia benar-benar kalis ya, benar kalis. Tapi ya nggak kalis-kalis amat juga sih ya, saya juga kalau bikin kadang yang penting udah bisa dipotong jadi mie aja ya. Nah, kalau yang seperti ini masih belum ya, ini masih belum bisa nih kalau yang begini ya. Jadi mie nanti masih nempel-nempel ya. Oke. Ini kita anggap sudah selesai dulu, simpan dulu ya, simpan dulu di baskom gini ya, kita beri bumbu sedikit ya, biar tidak mantap. Oke. Nah kalau sudah seperti ini ya, sudah kalis lah ya, sudah nggak begitu lengket, maka kita buat kecetakan mie-nya ya. Nah sebenarnya ini kalau tidak ada cetakan mie juga gampang ya. Jadi kita tinggal potong-potong. Jadi kita tinggal potong-potong pakai pisau ya. Kita potong-potong pakai pisau ya, agar bisa berbentuk mie ya. Ini ya bisa jadi
kayak seperti mie kuitiau juga kan bisa tuh agak besar gitu ya. Tergantung selera lah ya, tergantung selera ya. Dan misal kalau misalnya tanpa ada apa namanya, kalau tidak ada pembuat mie-nya, mesin mie-nya ya, ya kita tinggal potong-potong saja, misal. Nah, potongannya kotak-kotak ya, potongan kotak-kotak ya, karena terinspirasi apa namanya, drama Koreanya si Umi ya. Nah, Sindungki ya. Ini dipotong-potong kotak-kotak seperti. Kalau yang tanpa mesin mie ya, itu pun sudah jadi ya. Nah, oke, sekarang kita coba yang buat pakai mesin mie-nya ya. Ya, ini dulu kita pindahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ini kalau pakai ini. Nah, ini kalau dia tadi masih lengket, ini tidak akan mecah seperti ini nih ya. Dia akan lengket gitu. Makanya diusahakan adonannya tadi ya itu sudah nah, yang ini sudah jadi. Kita taburi sedikit terigu, tapi jangan terlalu banyak, nanti kalau direbus terigunya akan jadi, kuahnya jadi kental gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih sudah jadi seperti ini ya. Kelihatannya kurang begitu bagus, kurang begitu nikmat kelihatannya, tapi nanti kalau udah jadi pasti nambah 2 mangkok ya. Oke, ini untuk proses pembuatan mie nya. Sekarang kita coba proses memasaknya ya. Ini proses pembuatannya. Nah, ini mungkin jadilah 1,5 porsi lah ini ya. Nah, untuk menghidangkannya, untuk memasaknya ya, kita butuh bahan-bahan lain. Ini kita pindahkan dulu. Oke, sekarang kita coba siapkan bahan-bahan untuk kita masaknya ya. Bahan-bahan untuk kita masaknya ya. Campurannya nanti itu pertama kol ya, terus tomat ya, terus wortel. Mana tadi wortel? Nah, wortel ya, terus sama sayuran tadi. Nah, karena wortel sudah ada di sini, sudah ada di dalam sayuran jadi ini, nah kita singkirkan wortelnya. Kalau kol belum ada ya, tomat belum ada ya, ini tambahannya. Jadi kita siapkan saja ya, ini sayuran yang sayuran bekunya ya, yang sudah siap pakai. Nah, ini kurang lebih ya, nggak usah banyak-banyak dulu, segini cukup ya. Oke, nah ini bahan-bahannya. Kol tentu saja harus kita iris dulu. Kolnya kita iris dulu. Oke, lalu tomat ya, yang sudah dicuci tentunya kita iris. Ya, irisan tidak ada perlu ada aturannya ya, tidak seperti sinkron dapodik ya, tidak pakai validasi, pokoknya iris ya, terserah suka-suka, mau kotak-kotak, mau panjang-panjang, lonjong, segitiga, mau bagaimanapun terserah bentuknya ya, yang penting diiris. Karena kalau di satu nanti tomatnya tidak akan berasa. Oke, ini bahan-bahan ini sudah jadi ya. Nah, sekarang bahan-bahan ini tidak akan nikmat kalau kita tidak ada bumbu utamanya ya. Bumbu utamanya apa? Bumbu utamanya karena saya suka kunyit
maka harus ada kunyit. Harus ada kunyit, ya. Terus jahe, ya harus ada jahe. Terus bawang merah, ya beberapa siung. Suka-sukalah, saya tidak pernah membatasi ini karena saya sukanya banyak kalau pakai bumbu-bumbu utama ini ya. Terus bawang putih, jadi agak sedikit banyak untuk yang saya buat, ya. Nah, jahe dan kunyit, bawang ini kita potong. Bawang dan kunyit jumlahnya terserah saja, mau berapa ya suka-suka. Saya senang jahe dan kunyit, jadi saya agak banyak untuk jahe dan kunyitnya ya. Yang pertama, karena sekarang di masa pandemi katanya jahe bisa mengobati corona, ya siapa tahu dengan ini juga bisa membantu mengurangi efek corona ya. Dihubung-hubungkan. Ya, ini jahenya, kunyitnya juga sama dipotong ya. Mungkin teman-teman ada yang suka beli kunyit halus ya di supermarket. Itu juga bisa dipakai. Cuma buat saya kunyit halus itu gregetnya kurang gitu, karena itu cuma rasa kunyit saja. Jadi tidak ada rasa pas digigit, gitu loh ya. Nah kalau dengan kunyit asli seperti ini yang belum jadi bubuk yang kita potong-potong, ini sensasinya pada saat kita makan itu ya, dia itu berasa di gigi itu bisa nyes gitu, ini kunyit gitu ya. Waktu kita potong makan jahe, ini jahenya gitu. Jadi itu ada rasanya gitu ya. Makanya potongan juga jangan terlalu halus biar gresnya itu enak gitu, kerasa nanti pada saat kita makannya gitu ya. Nah, ini yang suka kunyit, yang nggak suka kunyit, ya diharap suka kunyit gitu, karena kunyit ini baik untuk lambung kita katanya ya. Buat orang yang punya penyakit mah, kunyit ini bagus untuk mengobati mah gitu ya. Kalau memang ada obat-obat dari alam, kenapa kita harus beli obat-obat kimia? Kan kalau obat kimia itu berbahaya untuk ginjal ya. Katanya ya, saya juga katanya dengar gitu ya. Jadi kalau memang ada obat dari alam ya kita gunakan alam. Nah kunyit ini bagus untuk mah, jadi makanlah kunyit ya. Bahkan orang ada yang banyak yang suka kunyit itu dilalap, malah dilalap itu dijadikan teman makan ya, dijadikan teman makan. Nah kalau saya kunyit kuning nggak begitu suka untuk jadi teman makan ya, dimakan mentah begitu nggak suka, karena rasanya ada sedikit gimana gitu di lidah ya. Nah tapi ada kunyit putih namanya ya, di tempat saya namanya kunyit putih, nggak tahu di tempat lain ya. Di tempat saya namanya kunyit putih. Nah itu enak memang dibuat lalap. Nah itu saya kalau makan itu ya, makan kunyit itu ditambah dengan sambal terasi. Wow mantap sekali itu ya, kunyit putih itu ditambah dengan sambal terasi. Makan yang seharusnya cuma 1 piring itu bisa jadi 2 piring itu ya, karena kita makannya berdua ya. Oke, ini kita iris-iris dulu ya. Balik ke sini nih, kita iris-iris dulu. Bawang putih sesukanya ya, sesuai dengan selera. Karena ada orang yang suka dengan bawang putih ya, silahkan bawang putihnya dibanyakin. Dan teman sekalian, ini kemarin waktu saya kena corona ya, kemarin saya sempat positif corona. Ini bawang putih berapa kemarin tuh Mi? Ya, itu lumayan itu, jadi efeknya ke hidung itu lumayan ya, ke hidung itu ke pernapasan lumayan. Terus karena lama-lama makannya juga bosan gitu ya, akhirnya beli bawang putih garlic ya. Ya walaupun nggak ada referensinya ya, cuma kemarin waktu saya makan bawang putih, bukan bawang putih namanya ya, black garlic ya. Black garlic itu ternyata itu juga mampu ya mungkin sugesti saya aja gitu ya. Jadi hidung itu agak lebih plong gitu ya. Cuma memang kalau makannya terlalu banyak larinya ke emak suka mules ya, perutnya agak mules gitu. Oke, terlepas dari itu kita kembali ke mie kita. Nah ini bahan-bahan ini sudah jadi ya, ini sudah jadi ya. Nah biasanya saya kalau ini selain bahan-bahan seperti ini, saya juga tambahkan tempe kadang nih. Kalau ada tempe, apa saja kadang-kadang saya ada di kulkas itu saya tambahkan aja tempe ya. Tapi ya biasanya saya itu
bersih-bersih kulkas. Apa ada yang di kulkas yang enak, tarik saja ya. Selama itu makanan tidak beracun, insya Allah ya, kalaupun kita campurkan pasti akan enak hasilnya ya. Kecuali kalau ada makanan-makanan yang memang tidak boleh dicampur ya. Dan saya belum tahu itu ya, makanan-makanan apa yang belum bisa dicampur itu bikin mabok. Baik, sekarang ini sudah bahan-bahan sudah ada, sudah siap ya. Mie-nya juga sudah jadi ya. Mie-nya juga sudah jadi. Jadi sekarang kita tinggal proses memasaknya ya. Proses memasaknya. Tuh. Baik, sekarang kita ke kompor ya. Kita masukkan panci. Oke. Tuangkan minyak. Mana minyak? Oke, saya tidak terlalu suka dengan minyak goreng ya, karena kalau makan minyak goreng tenggorokan suka gatal. Oke, kita hidupkan kompornya. Oke, kita tunggu sampai benar-benar panas. Oke, sudah cukup panas, masukkan bawang, jahe, kunyit ya. Bawang, jahe, kunyitnya kita masukkan. Oke. Ya, kita tumis sampai beraroma harum gitu ya, sampai aromanya kecium ya. Nah, ini juga bagus nih untuk menguji hidung yang mampet ya. Oke, kalau sudah kecium harumnya, turunkan tomatnya ya, luncurkan kolnya. Oke ya. Kalau untuk sayuran yang sudah siap Pak, apa yang beku, sayuran beku tadi yang model yang ini ya, yang sayuran beku ini belakangan namanya, karena ini sebenarnya sudah matang, sudah direbus mungkin ya. Jadi kita tunggu saja. Ini agak belakangan maksudnya. Ya. Oke. Ini masukkan ke dalam ini. Oke. Untuk mie-nya ya, harus ini dari awal tadi. Mie-nya ini kita rebus ya, kita rebus dulu biar lebih mantap hasilnya. Oke, kita rebus mie-nya. Kita rebus mie-nya sampai dia matang ya. Sampai dia matang ya. Ini udah nggak sabaran ya, pengen segera matang. Oke. Ya. Tunggu sampai dia betul-betul matang. Nanti setelah matang, kita pindahkan mie-nya ya. Kita pindahkan mie-nya ya dari tempat rebusan tadi ke dalam sayur-sayurannya yang sudah siap ya di sebelah kanan nih. Oke. Sekarang nih kelihatannya sudah matang, anggaplah sudah matang lah ya. Ini udah matang, kita pindahkan ke panci yang ini ya, ya. Oke, ya, matikan apinya, ya. Nah, lalu dia di sini kita aduk, ya, kita aduk. Nah.
sampai semuanya masuk ya. Aduk sampai berbau semua. Kemudian setelah ini mie-nya kita masukkan, kita tambah kaldu ya. Kita masukkan kaldu. Ini kaldu untuk sayurannya ya. Kita tambahkan kaldunya ya, biar lebih nikmat sayurnya tadi. Kaldu yang pertama tadi kan untuk mie-nya, yang sekarang ini untuk kuahnya, untuk airnya dan sayur-sayurannya ya. Tambahkan juga sedikit garam ya, biar lebih nikmat. Saya tidak suka mecin, jadi saya tidak pakai mecin. Yang suka pakai mecin silahkan tambahkan sesuai dengan seleranya masing-masing. Karena saya tidak begitu suka dengan mecin, maka tidak pakai mecin. Walaupun mungkin di kaldu itu sendiri ada mecinnya ya, ada penyedap rasanya. Tapi ya itu adanya di sana gitu. Tapi tidak bisa kalau mecin yang sendiri gitu ya. Yang mecin ini saya tidak begitu suka dengan mecin. Oke. Kita aduk ya. Nah, saya bukan masalah mecin sehat atau tidak sehatnya. Masalah mecin itu katanya ada yang bilang bisa bikin melemahkan otak ya. Bukan karena itunya, tapi memang rasanya yang saya tidak suka kalau pakai mecin gitu ya. Ya walaupun kalau kita makan bakso di pinggir jalan itu mecinnya masya Allah ya. Tapi nikmat saja gitu. Ini kalau kita makan mie bakso atau mie ayam di pinggir jalan itu nikmat saja. Padahal mecinnya lumayan banyak gitu ya. Nah, tapi ini karena ini makanan yang kita olah sendiri, yang kita masak sendiri, ya kita tidak suka mecin. Jangan pakai mecin. Kalau Anda suka pakai mecin, pakai mecinnya. Ya. Oke. Ini kita aduk. Ya, oke. Ini sepertinya sudah siap saji, ya. Nah, ini jadi 2 porsi atau 3 porsi malah ini jadinya ya. Oke, kita matikan apinya. Oke, kita masukkan ke dalam tempat sajinya. Kita masukkan ke dalam tempat sajinya untuk panas. Ya, kita sajikan ke tempat sajinya. Ternyata cipratannya lumayan panas ya. Untung tidak pakai helm ini masaknya. Ya. Dadang ya, inilah mie ala Wakepo ya. Ini mie ala Wakepo yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Anda pada saat Anda tidak boleh makan mie instan oleh anak istri Anda karena jatahnya cuma 1 kali seminggu ya. Oke, biar lebih nikmat tambahkan bawang goreng, tambahkan daging ayam 1 kilo, tambahkan daging sapi 1 kilo. Yakin nikmat sekali. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya, untuk masakan hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang lain kita akan share lagi ya, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian pendataan yang sudah mulai jenuh dengan datanya ya. Nah, refreshing dengan buat makanan untuk diri sendiri. Oke, sampai jumpa. Salam sehat, salam demo.